Miris, KPK ngeluh ke Mahfud MD, serba salah usut kasus Formula E. Gusutan kasus Formula E oleh KPK. Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK. Nah, KPK-nya tuh begini, Pak, kami ini serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies, padahal tidak ada urusannya ini dengan Anies. Ini temuan BPK, gitu loh. Sehingga kami merasa setiap nyebut ini lalu kami katanya ini menjegal Anies. Cuma yang saya tegaskan kepada KPK satu, KPK, kalau Anda mau menindak ketua partai, menteri atau siapa, jangan pertimbangan politik. Kalau hukum. Kalau Anda tanya ke saya, Pak, ini ada kasus ini mau ditindak Anda. Loh, kalau saya bilang nggak boleh, nanti jadi fitnah. Saya melindungi orang. Kalau saya bilang boleh, jadi fitnah, saya menjerumuskan orang. Saya bilang pokoknya kalau hukum tegakkan tanpa pertimbangan politik, nggak usah tanya ke pemerintah. Karena ternyata menuju Pilpres 2024, lembaga anti korupsi seperti KPK dibawa-bawa masuk ke dalam gelanggang politik. Ini yang membuat KPK jadi serba salah waktu mau periksa Anies Baswedan terkait kasus Formula E. Karena mereka itu selalu ditekan dan dianggap bagian dari gerakan politik untuk menjegal Anies Baswedan. Dan kalau nanti ada bukti korupsi di Formula E, harus juga diselidiki apakah Anies Baswedan terlibat atau tidak. Dia lupa diri dan terlalu percaya diri sehingga dia menggali lubangnya sendiri. KPK itu haknya KPK untuk menyelidiki dan bertanya langsung terkait dengan proyek yang sudah berjalan. Secara umum normal, tidak ada indikasi atau yang dilihat sebagai tindak dugaan korupsi ada di dalamnya. Jadi normal penyelenggaraan seperti biasa. Kan tentu kan kita minta keterangan seseorang atas pengetahuannya, baik yang dialami, didengar maupun diketahui ataupun yang dilihat. Makanya saya tanya kepada Anda, apakah ada sosok lain kecuali Gubernur DKI Jakarta terkait dengan Formula E? Ada nggak? Kalau enggak, kalau ada beritahu kita. KPK terus mengusut, tapi publik tertawa dan lebih yakin kalau KPK hanya mengendus kasus ini. Sebenarnya KPK serba salah karena menjadi korban dari framing tak sedap dari buzzer-buzzer Anies yang super lebay. Katanya sih KPK terus mendalami kasus dugaan korupsi penyelenggaraan balap Formula E. Tapi hingga saat ini belum ada penetapan tersangka. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sempat mendapat keluhan dari KPK. KPK serba salah ketika akan mengusut kasus Formula E, tapi selalu dikaitkan dengan Anies. Itu saya tanya, Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK? Nah, KPK-nya itu bilang begini, Pak, kami ini serba susah setiap kami mempersoalkan dana Formula E dan sebagainya lalu dituduh mempolitisi Anies. Padahal tidak urusan ini dengan Anies, ini temuan BPK, kata Mahfud. Akhirnya penggiringan opini ini berhasil dan menjadi liar di telinga masyarakat. Ini membuat KPK dicap seolah sengaja melakukan framing untuk menjegal Anies. Apalagi saat ini Anies akan menyapres, apalagi saat ini situasi bakal makin sulit bagi KPK karena Demokrat dan PKS baru-baru ini memutuskan mendeklarasikan Anies sebagai capres. Padahal KPK semata-mata hanya menjalankan tugas, tapi saat ini posisi KPK makin sulit, jauh lebih sulit dari sebelum Demokrat dan PKS mendeklarasikan Anies. Memang sih kadangkala isu politik macam-macam. Kalau partai ini semuanya seolah menjadi pasien KPK lah, kata Mahfud. Intinya Mahfud menegaskan sebagai perwakilan dari pemerintah tidak pernah melaporkan kepada presiden untuk melakukan jegal-menjegal. Jika terdapat opini demikian maka dipastikan hal itu hanya tafsir publik. Tidak ada sama sekali, itu tafsiran publik saja. Saya tegaskan ke KPK, kalau Anda mau menindak siapapun jangan pertimbangan politik. Saya bilang pokoknya kalau hukum tegakkan tanpa pertimbangan politik, tidak usah tanya ke pemerintah, kata Mahfud. KPK sebenarnya terlampau lamban dalam mengusut kasus ini. KPK kalah lomba dengan pendukung Anies yang duluan membuat drama play victim. Mereka berhasil membuat kesan bahwa KPK adalah musuh yang sengaja membidik Anies agar gagal nyapres.
KPK kecolongan, jadinya serba salah. Sekarang Anies katanya sudah dapat tiket capres karena meraih PT 20% untuk nyapres. Makin susahlah posisi KPK. Mau maju banyak ranjau yang bertebaran, mau mundur pun ada ranjau juga karena masyarakat sedang ikut memantau. Sekelas KPK pun dibikin sempoyongan dan sampai curhat ke Mahfud MD. Tapi apapun itu, KPK harus tetap konsisten dan tegas. Kalau memang misalnya Anies terlibat, hukum harus tetap ditegakkan. Tak ada jalan lagi. Kalau KPK mundur karena takut di-framing aneh-aneh, berarti KPK takut dengan tekanan opini dari masyarakat. KPK jangan sampai takut karena ditekan massa. Sejarah sudah membuktikan takut akan tekanan massa hanya akan menghasilkan kegilaan yang menjijikan. Lihat saja emak-emak di Sumatera Utara yang mengeluhkan suara toa, malah dihukum 1,5 tahun penjara. Perusak dan pembakar vihara malah dihukum seberapa bulan saja. Ahok yang hanya bicara apa yang dia alami, dipelintir tapi dihukum 2 tahun karena demo berjilid-jilid penuh ancaman mengerikan. Belum lagi penjabat-penjabat yang banyak memilih main aman ketimbang bertindak sesuai konstitusi. Contohnya isu pembangunan rumah ibadah minoritas. Banyak yang lebih mendengarkan desakan dari pemprotes ketimbang berlaku adil sesuai konstitusi. Intinya mereka main aman supaya tidak ada kericuan lebih lanjut. Kalau KPK takut, ya sudahlah, anggap saja kasus Formula E ini tidak pernah ada, atau lebih baik hentikan saja kasus ini dan bilang tidak ada pelanggaran hukum atau pelanggaran hukum atau merugikan negara. The end. KPK hanya mengeluh percuma saja, takkan selesaikan masalah. Tapi biang kerok ini memang disebabkan oleh Nasdem. Gara-gara partai satu ini, iklim politik jadi aneh dan anomali. Mendukung Anies sama dengan memberikan panggung kepada pendukung dan buzzer Anies yang rada stres itu untuk menebar kebodohan. KPK terus mengusut, tapi publik tertawa dan lebih yakin kalau KPK hanya mengendus kasus ini. Sebenarnya KPK serba salah karena menjadi korban dari framing tak sedap dari buzzer-buzzer Anies yang super lebay. Katanya sih KPK terus mendalami kasus dugaan korupsi penyelenggaraan balap Formula E. Tapi hingga saat ini belum ada penetapan tersangka. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sempat mendapat keluhan dari KPK serba salah ketika akan mengusut kasus Formula E, tapi selalu dikaitkan dengan Anies. Itu saya tanya, Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK?